akhir September tahun 2009 atau sekitar 11 tahun yang lalu, saya merencanakan untuk mendaki ke Semeru. Awalnya rencana ini baru saya bahas berdua saja dengan pacar saya yang sekarang telah resmi menjadi istri saya. Tapi dengan berbagai pertimbangan, akhirnya kami mengajak teman-teman lainnya untuk ikut ke Semeru. Awalnya ada 9 orang yang menyatakan siap, tapi pada akhirnya tinggal kami berlima saja yang memastikan berangkat, yaitu Henry atau saya sendiri, Solihah, Rika, Suko, dan Leon. Perjalanan kami awali dari stasiun Semarang Poncol tanggal 24 September malam. Kami naik kereta Matarmaja tujuan Malang dengan harga tiket saat itu hanya 26.000 saja. Harga tiket yang sangat murah, tapi juga sepadan dengan kenyamanannya. Kami harus rela duduk lesehan di lantai gerbong dikarenakan tiket kereta ekonomi saat itu tidak bisa memilih tempat duduk. Jadi siapapun yang masuk duluan bisa mendapatkan tempat duduk. Sedangkan kami yang naik dari Semarang harus rela tidak mendapatkan tempat duduk karena kereta berangkat dari Jakarta. Bagi kalian yang sudah terbiasa naik kereta zaman dulu pasti paham mengenai jadwal kereta ekonomi yang selalu molor. Tak berbeda dengan kereta yang kami naiki waktu itu. Jadwal kereta yang seharusnya pukul 21 sudah berangkat dari Semarang harus molor hingga jam 12 malam. Tanggal 25 September pagi sekitar jam 10 kami tiba di Malang. Karena kami hanya berlima, kami akan mencari barengan pendaki lain yang akan ke Semeru juga supaya bisa menghemat biaya transportasi. Saat keluar stasiun, secara tidak sengaja kami bertemu rombongan pendaki dari Jakarta yang akan ke Semeru. Rombongan mereka berjumlah 8 orang. Karena sama-sama saling membutuhkan, akhirnya kami pun bergabung untuk share cost transportasi dari stasiun hingga ke transportasi jeep dari Tumpang ke Ranupane. Perjalanan cukup lancar, tidak ada halangan berarti, dan saat hari menjelang malam kami telah sampai di Ranupane. Disinilah kami memutuskan berpisah dengan rombongan dari Jakarta tadi, karena mereka memutuskan untuk langsung mulai pendakian malam ini juga. Sedangkan rombongan kami berencana bermalam dulu di Ranupane. Pagi harinya tanggal 26 September kami mulai pendakian Gunung Semeru. Target awal kami adalah Ranukumbolo. Kami berencana akan menginap di Ranukumbolo malam ini. Perjalanan pendakian kami cukup lancar. Kami berjalan santai namun stabil. Sesekali kami beristirahat untuk menikmati pemandangan dan melepaskan penat. Sampai di pos 1 kami bertemu dengan rombongan pendaki dari luar negeri, tepatnya dari Inggris. Kami sempatkan berbincang sebentar lalu berfoto bersama. Ada kalimat menarik yang diucapkan salah satu pendaki Inggris tersebut, yaitu mereka kagum dengan orang Indonesia. Meskipun berbadan kecil, tapi kekuatan fisiknya luar biasa. Begitu kata mereka. Perjalanan pun kami lanjutkan kembali. Hingga beberapa waktu berjalan, dari kejauhan mulai terlihat Ranukumbolo, danau yang menjadi salah satu ikon Gunung Semeru, yang menjadi tempat favorit bagi para pendaki untuk mendirikan tenda di salah satu sisinya, juga menjadi salah satu sumber air utama untuk bekal para pendaki Semeru. Di Ranukumbolo ini juga kami bertemu kembali dengan rombongan pendaki dari Jakarta kemarin. Nampaknya semalam mereka menginap di sini. Kami pun memutuskan kembali bergabung menjadi satu tim untuk perjalanan pendakian nanti. Karena hari masih siang dan pertimbangan lainnya, maka hari ini juga kami membatalkan rencana awal untuk menginap di Ranukumbolo. Kami memutuskan menginap di Kalimati saja. Usai makan siang dan menikmati pemandangan Ranukumbolo serta tak lupa mengabadikan momen di sini, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimati. Lepas dari Ranukumbolo, kami harus melalui Tanjakan Cinta. Mitosnya, saat melalui Tanjakan Cinta, kita tidak boleh menengok ke belakang, karena nantinya bisa berakibat sulit jodoh. Begitu kata orang-orang. Sore harinya kami telah sampai di Kalimati. Kami pun mendirikan tenda di sini untuk beristirahat malam ini. Rencananya, tengah malam nanti kami akan mulai summit attack atau perjalanan pendakian menuju ke puncak Mahameru. Pendakian gunung saat itu, terutama Semeru, belum seramai sekarang. Padahal pemilihan waktu kami saat itu ada di puncak hari libur Lebaran.
Jadi kami bisa sangat menikmati suasana gunung dengan nyaman, tidak terlalu banyak manusia, dan tidak banyak kegaduhan dan keramaian lainnya. Tanggal 27 September dini hari, kami semua sudah mulai persiapan untuk pendakian ke puncak Mahameru. Sebagian besar barang termasuk tenda kami tinggalkan di Kalimati. Kami hanya membawa perbekalan makanan minuman secukupnya, baju pelindung dingin dan debu yang telah kami pakai, tali pengaman, P3K, survival kit, alat dokumentasi, alat navigasi, dan peralatan-peralatan penting lainnya. Setelah cukup sarapan dan pemanasan, kami pun memulai perjalanan yang tentunya diawali dengan doa bersama untuk keselamatan kami semua. Beberapa saat sebelum sampai di Arcopodo, saya merasakan sedikit keanehan. Saya merasakan suasana sunyi yang tidak biasanya. Sejak awal mulai summit attack, memang kami tidak bertemu dengan pendaki lain. Teman-teman dari Jakarta juga sudah lebih dulu berangkat. Tetapi suasana sunyi ini benar-benar berbeda, cenderung sedikit mencekam. Beberapa kali saya melihat sekelebat bayangan yang melayang berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Awalnya saya mengira itu hal biasa, karena kami sedang berada di gunung yang bisa dibilang wilayah kekuasaan mereka, bangsa Jin. Hingga setelah kami melewati Arcopodo dan sampai di batas vegetasi, salah satu anggota kami, cewek, tiba-tiba terjatuh dan hampir masuk ke jurang. Beruntung posisi saya tepat di belakangnya, sehingga bisa langsung mengamankannya. Saat kami sedang berusaha menolongnya, tiba-tiba dia tersadar. Matanya terbuka, sedikit melotot dan memandang kami semua satu persatu. Melihat gelagat yang tidak wajar, saya pun segera bertindak. Dengan hanya bermodal keyakinan dan doa semampunya, saya berusaha mengambil kendali situasi ini. Ketika proses pertolongan, saya sempat melihat bayangan hitam besar di belakang teman saya ini. Tak cukup sampai di situ. Di sekitar kami saat ini dikelilingi banyak sekali bayangan dengan aura yang cukup kelam. Akan tetapi saya tetap memegang teguh keyakinan bahwa kami tidak akan kalah ataupun menyerah. Apalagi kami yakin bahwa kami datang dengan cara yang baik dan tidak melakukan hal yang menjadi pantangan. Beberapa saat kemudian teman saya ini akhirnya sadar dan seketika muntah. Setelah itu situasi berangsur membaik. Bayangan-bayangan yang tadinya mengelilingi kami berangsur menghilang. Nampaknya mereka hanya sekedar ingin menyapa dan menyambut kedatangan kami. Hanya saja caranya yang tidak bisa kami terima. Melihat situasi seperti ini, akhirnya kami pun melakukan briefing singkat untuk memutuskan apakah kami akan melanjutkan pendakian atau kembali turun. Keputusan kami serahkan kepada teman kami yang mendapatkan gangguan tadi. Jika dia merasa tidak sanggup, maka kami semua akan turun. Setelah mempertimbangkan segala situasi, kondisi, dan resiko, serta cara antisipasinya, akhirnya teman saya ini memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Tentunya dengan syarat, jika merasakan fisik drop, maka tidak boleh memaksakan diri. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami beristirahat dulu untuk memulihkan kondisi fisik kami yang cukup terkuras akibat kejadian tadi. Hari sudah menjelang subuh ketika kami melanjutkan pendakian menuju puncak Mahameru. Tentunya hal itu juga akan menambah berat pendakian kami nanti, karena kondisi pasir Mahameru akan semakin kering dan susah untuk ditapaki. Melihat kondisi medan seperti itu, kami pun memasang tali pengaman di tubuh anggota tim cewek yang saling berkaitan satu sama lain, dan kami yang cowok bergantian menariknya dari atas. Setelah beberapa jam berjibaku di jalur berpasir yang ketika diinjak selalu melorot, akhirnya kami berlima sampai di puncak Mahameru. Perjuangan panjang dan melelahkan kami kini terbayar sudah. Kami berada di tanah tertinggi di Pulau Jawa. Waktu menunjukkan pukul 10.20 ketika kami sampai di puncak. Waktu yang cukup beresiko karena semakin siang arah angin bisa berubah dan membawa gas beracun dari kawah Jonggring Saloka menuju ke puncak Mahameru.
Tidak membuang waktu, kami segera mengambil foto dokumentasi, istirahat sejenak, dan segera turun kembali demi keselamatan kami semua. Pukul 10.50 kami telah meninggalkan puncak Mahameru menuju lokasi camp kami di Kalimati. Sesampainya di Kalimati, kami berlima langsung istirahat dan tertidur hingga sore. Rencana semula kami ingin camp di Ranukumbolo pun kembali kami batalkan. Malam ini kami akan menginap di Kalimati lagi. Pagi harinya tanggal 28 September kami langsung membereskan area camp kami. Seluruh perlengkapan kami packing kembali ke dalam ransel. Tak lupa seluruh sampah yang kami hasilkan juga kami bawa untuk dibuang di tempatnya di base camp Ranupane nanti. Hari ini kami akan turun ke Ranukumbolo, istirahat sejenak di sana lalu langsung turun lagi ke Ranupane. Perjalanan menuju Ranukumbolo cukup lancar dan cepat karena kondisi fisik maupun mental kami telah pulih sepenuhnya setelah semalam beristirahat di Kalimati. Sesampainya di Ranukumbolo, kami sempatkan menceburkan diri ke dalam danau. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di zaman sekarang karena telah dilarang. Zaman dulu belum ada larangan mandi di Ranukumbolo. Larangannya adalah penggunaan sabun, sampo, pasta gigi, atau berbagai benda yang mengandung deterjen lainnya. Di Ranukumbolo kami juga bertemu rombongan pendaki dari Perancis. Seperti biasa kami berkenalan, berbincang, dan berfoto bersama. Usai makan siang, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Ranupane. Tak lupa beberapa kali kami berhenti untuk mengabadikan momen di sini. Hingga menjelang maghrib, kami telah sampai di Ranupane. Dikarenakan hari sudah malam dan tidak memungkinkan kami mengejar jadwal kereta, kami memutuskan menginap semalam lagi di Tumpang, di rumah salah satu kenalan kami yang juga biasa membantu para pendaki yang hendak ke Semeru. Keesokan harinya, tanggal 29 September, kami semua meluncur ke stasiun Malang untuk naik kereta yang akan membawa kami pulang ke rumah kami. Dan dengan ini, usai sudah perjalanan pendakian kami ke Semeru. Sebuah pendakian yang tidak akan pernah kami lupakan. Sebuah pendakian yang menorehkan banyak kisah. Semoga suatu saat kami berkesempatan untuk berkunjung lagi ke Semeru dan menorehkan kisah yang baru lagi. Sampai jumpa.